Ya, persuasi ini sebenarnya seni mempengaruhi. Oh, Baik itu dalam kata-kata, dalam perbuatan, ataupun situasi yang sengaja kita set untuk mempengaruhi orang lain. oh gitu ya. Jadi kompleks banget memang cara-cara persuasi ini ya. Tujuannya sendiri buat nanti pengusaha itu seperti apa, Pak? Ya, sekarang boleh dibilang persuasi ini sejajar dengan kebutuhan primer, di mana orang selalu ingin mendapatkan kerjasama dengan orang lain. Kalau orang marketing mungkin ingin mendapatkan kerjasamanya ya dengan cara dia supaya dapat jualan, atau mungkin juga kerjasama bisnis, atau bahkan seorang anak pengen dapat kerjasama dengan orang tuanya dalam arti dia supaya pengen dapat duit jajan lebih. Nah, dia perlu melakukan persuasi juga dengan orang tuanya. Demikian juga dengan orang tuanya nih, perlu persuasi juga dengan anaknya supaya rajin belajar misalnya. Oh, luar biasa tentunya, Pak. Tapi untuk manfaatnya yang paling penting sendiri itu buat pengusaha seperti apa sih, Pak? Ya, tentunya jadi pengusaha bagaimana caranya supaya apa yang dia harapkan dapat tercapai dengan seni persuasi ini. Pak, mungkin bisa menjelaskan sedikit dari manfaat persuasi manajemen buat kalangan pengusaha pastinya, Pak. Ya, kalangan pengusaha sangat membutuhkan seni persuasi ini. Kenapa? Karena setiap usaha, apapun itu, selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Nah, disinilah peran persuasi ini jadi penting. Luar biasa, berarti persuasi manajemen merupakan ilmu yang cukup penting ya, Pak, untuk kalangan Penting pengusaha. banget. Jadi, ada macam-macam cara mempengaruhi orang. Ada yang dengan cara maksa, misalnya minta duit, nodong, maksa gitu kan. Ada juga yang nangis-nangis gitu ya. Kita mungkin sering lihat ada anak guling-guling di toko mainan, itu persuasi yang berbeda lagi gitu. Tapi seni persuasi atau psikologi persuasi yang mau kita obrolin adalah gimana caranya kita mempengaruhi orang dengan elegan nih ya, kayak yang video tadi lah kira-kira gitu. Ya, ada banyak cara sebetulnya, dan nanti ya kita akan coba bahas part atau bagian demi bagian ya. Nah, ngomong-ngomong tentang persuasi, pernah nggak sih teman-teman mungkin zaman dulu misalnya ya dipengaruhi seseorang untuk misalnya beli tanah nih ya, nih ada tanah murah nih gitu ya, nanti bakalan rame nih di sini nih, bakal dibangun mall dan seterusnya lah ya. Seseorang mempengaruhi Anda dengan cara seperti itu gitu. Kemudian ceritanya nih Anda terpengaruh. Oh ya deh, akhirnya beli karena duitnya mepet, sebagian minjem ke bank misalnya ya. Kemudian bener setelah beberapa tahun, wah, harga tanah naik 2 kali lipat ya. Sekarang mungkin udah berlipat-lipat malah gitu ya. Jadi kita bersyukur nih dengan pengaruh temen atau rayuan temen waktu itu kita jadi untung misalnya gitu. Nah, itu mereka tanpa sengaja mereka melakukan persuasi sama kita nih. Atau mungkin yang negatifnya, misalnya zaman dulu ada yang mempengaruhi kita untuk membeli mobil, misalnya nih mobil murah banget loh. Akhirnya kita beli, ternyata setelah kita beli malah mobilnya harus diservis, harus ganti spare part, macem-macem lah. Jadinya malah kita nombok, dijual lagi pun rugi. Kita dipengaruhi tapi malah rugi ya. Kalau yang pertama tadi yang positif kita dapat untung, yang kedua malah rugi nih. Pernah punya teman-teman punya pengalaman seperti itu? Boleh tulis di kolom komentar kalau berkenan, jadi kita bisa belajar bareng-bareng ya. Oke, persuasi ini apa aja yang mau kita bahas? Saya ambil dari buku Psikologi Persuasi. Kebetulan saya kenal dekat sama penulisnya. Mungkin teman-teman kenal nggak sama penulisnya nih? Ya, judulnya Psikologi Persuasi, Strategi Teruji untuk Mempengaruhi. Ya, ada banyak teknik ya. Ada judulnya nih, ada persamaan, permainan ide, permainan angka, nyontek. Ada jadikan aku yang kedua katanya, ya, dan seterusnya ya. Nanti kita akan bahas, dan coba kita mulai dari yang pertama deh. Yang persamaan nih ceritanya ya. Persamaan. Apa sih maksudnya persamaan? Pernah lihat kayak ginian waktu pelajaran sekolah? Ya tentunya bukan ini yang kita bahas ya. Oke, persamaan ya kayak Upin Ipin gitulah ya, persamaan ya. Nah, kita ambil contoh gini. Mungkin teman-teman pengen
mendekati seseorang untuk urusan bisnis misalnya ya, ingin PDKT untuk suatu kerjasama bisnis misalnya. Nah, gimana caranya supaya kita tuh deket nih sama orang tersebut? Ya salah satu caranya tentunya kita mesti cari apa yang dia sukai, yang sama-sama kita nih. Misalnya kita sama-sama seneng nonton sepak bola gitu ya, sama-sama fans beratnya apa MU atau fans beratnya Barca misalnya. Wah udah ceritanya nyambung banget misalnya. Atau sama-sama basket, seneng, sama-sama badminton atau apapun lah itu ya. Jadi ceritanya akan cepat nyambung dan kita cepat akrab dengan orang tersebut karena ada persamaan antara kita sama dia. Nah, saya pernah ada dalam satu perjalanan dari Bandung ke Semarang, satu kursinya deketan gitu ya, naik bis malam. Ya udah daripada bengong, ada waktu banyak kita ngobrol. Ternyata sama-sama satu kampus. Ya dia kakak kelas waktu itu, tapi satu kampus. Kita banyak kenal dosen yang sama gitu ya. Wah udah akrab banget jadinya ya. Contohnya begitu. Persamaan ini paling menariknya adalah semakin langka atau semakin sulit cari persamaannya dan kita sama, itu bakalan deket. Itu tuh kuncinya gitu. Contohnya lah ya, misalnya nih, ini pandemi udah berlalu, vaksin mengatakanlah sukses berat, bagus. Kemudian kita jalan-jalan nih, misalnya yang jauh sekalian lah ya. Kita jalan-jalan ke mana ya, ke luar negeri, ke Italia misalnya ya, ke Roma misalnya. Di sana banyak sekali tempat yang bisa buat foto-foto. Nah pas kita lagi foto-foto, yang orang lain juga lagi foto-foto misalnya, kita dengar ada orang di sebelah sana yang mau foto gitu ya, lagi mau foto-foto. Terus dia ngomong pakai bahasa Sunda misalnya. Kang fotokeun gitu. Ini di Italia loh ya, Kok bahasa Sunda ya? Kita liatin. Bener loh. Orang Indonesia loh, di Italia loh. Ya di Roma loh, pakai bahasa Sunda lagi. Wah, langsung dong kita nyeletuk. Kang, di Bandung ya, di Sunda. Waduh, gimana coba bayangin. Di Italia, di Roma semuanya pakai bahasa sana, mungkin sebagian pakai bahasa Inggris. Tahu-tahu ada yang pakai bahasa Sunda. Orangnya jawab lagi, iya Kang, saya di Bandung. Bandungnya di mana Kang? Waduh, langsung deh. Kayak udah kenal lama gitu ya. Kebayang kan? Ternyata misalnya nih sama-sama, saya mah dari Buah Batu. Buah Batunya di mana? Di Batu Nunggal. Perumahan Batu Nunggal. Waduh, di mana ya? Waduh. Kebetulan kita mungkin di perumahan yang sama misalnya ya. Mungkin kita sama-sama kering alloy 2 misalnya. Waduh, udah akrab banget kan jadinya kan. Atau kenal RT kita mungkin sama nih ya. Kita walaupun tetanggaan satu RT malah nggak ketemu di Bandungnya, tapi ketemunya di Roma gitu kan. Di mana? Berarti RT-nya Pak Heri dong misalnya gitu. Wah udah deh. Kebayang ya, bakalan waduh hangat banget lah ya. Udah hotel di mana, nginep di mana, besok mau jalan-jalan kemana, mungkin malah jadi punya acara bareng-bareng tuh selama jalan-jalan di negara itu gitu ya. Kebayang kan, kita dari negara yang dari Indonesia ketemu di sana di negeri orang dan punya persamaan itu gitu ya. Nah jadi salah satu caranya bagaimana kita bisa deket adalah bagaimana kita cari persamaan antara kita sama dia. Itu bakalan deket. Oke? Nah yang kedua nih, permainan ide. Permainan ide apa sih sebenarnya? Jadi kadang-kadang kita pengen mikirin sesuatu, pikirin gitu ya. Aduh, saya punya ide apa gitu ya. Atau kita pengen memajukan usaha kita. Aduh, ada ide apa ya? Kita pikirin. Kemudian kita sharingkan ke teman-teman atau ke karyawan kita gitu. Ide-ide kita. Nah, itu mungkin oke ya. Tapi itu zamannya sebenarnya zaman kuno ya. Sekarang kan zamannya zaman kino katanya. Jadi maksudnya bukan berarti kita nggak boleh punya ide ya. Oke-oke aja sih. Tapi yang paling keren adalah bagaimana kita mengajak orang lain untuk memikirkan atau katakanlah menggali ide mereka
Nah, tugas kita sebenarnya adalah tinggal bagaimana kita pertama mancing orang supaya punya ide, ya kan? Kemudian kita ngerangkumin ide-ide mereka menjadi satu ide yang disepakati untuk kita bisa lakukan sama-sama. Nah, itu lebih keren. Dan orang yang lain yang melakukan akan merasa senang karena apa? Karena ide mereka kepake nih. Gitu kan? Wah, ini ide saya loh yang dipakai loh. Wah, dia akan lebih giat gitu. Contoh ya, contohnya paling gampang. Misalnya kita di kantor misalnya, aduh toiletnya tuh banyak kotoran atau kerak yang susah dihilangin lah, misalnya klosetnya nih. Kita bisa aja pakai postek misalnya ya, disemprotin disemprotin terus disikat, beres deh pasti gitu kan. Bisa aja kita langsung nyuruh office boy kita langsung melakukan seperti itu. Tapi coba bayangin kalau kita melakukan seperti itu ya. Yang pertama seperti itu tuh, kita langsung panggil office boy, nih pakai postek dong, digosok biar nggak kotor begini nih toiletnya, klosetnya. Yes, itu pertama gitu. Tapi bayangkan sama yang kedua nih. Yang kedua kita panggil office boy, kita bilang, Kang atau Pak, gimana ya? Ini kok kotor banget ya? Kamu punya ide nggak sih supaya bersih nih klosetnya, nggak kerak-kerak kayak gini? Oh, dia mungkin tahu idenya atau mikir, kemudian dia, wah Pak, ini mah bisa nih pakai cairan misalnya postek atau apapun yang dia katakan gitu. Pasti bersih deh Pak. Yakin bersih? Pasti Pak. Oh, oke deh kalau gitu. Kalau gitu kamu ke bagian purchasing, minta dibeliin, terus kamu bersihin ya, bisa ya? Oh ya, siap. Waduh, dia misalnya akhirnya besoknya beli, udah langsung dibersihin, kinclong gitu ya, si klosetnya, si toiletnya ya, WC-nya bersih banget. Dia akan dengan bangga langsung nunjukin ke kita, Pak nih Pak, tuh keren Pak, udah bersih banget kan? Wah, oh iya ya, hebat kamu ya gitu. Jadi dia akan kebayang nggak? Jadi antara yang pertama sama yang kedua, menurut teman-teman bakalan lebih enjoy yang mana sih dia ngerjainnya? Ngosek WC-nya itu lebih seneng yang mana? Pasti yang kedua dong. Dia merasa, oh ide saya nih, ini gara-gara saya nih, saya yang ngomong nih pakai obat dia akan lebih seneng. Gitu. Nah demikian juga di kehidupan yang lain ya, mungkin di pekerjaan atau di organisasi dan seterusnya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kalau kita punya ide brilian, simpen aja deh, simpen dulu ya. Tapi bagaimana kita menggali orang, mancing orang supaya ngeluarin ide-idenya ya, supaya mereka bisa keluar idenya, dan idenya jangan dimatiin dulu ya. Kalau udah baru ngasih ide terus kita bilang nggak mungkin, ya udah, dia nggak akan ngasih ide lagi untuk kesempatan berikutnya gitu kan ya. Bagaimana kita bisa menggali ide orang lain dan bagaimana kita bisa merangkumnya, membuat keputusan final, ayo ini loh yang akan kita jalankan. Mereka kan lebih senang karena idenya kepake ya. Jadi itu adalah permainan ide dari psikologi persuasi yang kedua. Oke, kita lanjut ya. Sambil lanjut jangan lupa kalau bermanfaat subscribe dan bunyiin loncengnya ya. Oke, yang kedua nih, permainan angka. Permainan angka sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalaminya ya. Misalnya gini, mungkin teman-teman pernah nggak sih ada yang namanya barang mobil misalnya limited edition, hanya diproduksi 100 seluruh dunia atau 100 se-Indonesia. Waduh. Ya, kalau kita memang hobinya koleksi mobil, senang banget, bakalan rebutan tuh yang namanya 100 unit mobil itu ya. Udah bakalan laris manis deh ceritanya. Ya, jadi semakin sedikit, semakin langka, bakalan diburu orang. Itu anehnya ya. Tapi jangan lupa, yang satu langka, yang kedua kalau berlimpah juga bakalan diburu. Contoh, ya berlimpah dalam hal belum lama ini di Bandung ada satu makanan yang buka di mana-mana ya. Kita pergi ke Dago ada buka. Kita pergi ke Bandung Timur ya, kemana lah, ke Kota Baru Parahyangan, ke Rancaekek, kemana buka aja lagi.
Kita jadi penasaran, apa sih makanan itu? Kita jadi pengen nyobain gitu ya. Wah, iya ya, kayaknya rame nih, enak nih. Deh, pengen nyicipin deh. Akhirnya makanan itu juga laris manis gitu ya. Nah, itu salah satunya nih. Jadi selain langka, berlimpah juga disenengin orang gitu ya. Itu uniknya manusia seperti itu. Nah, teman-teman yang mungkin masih ingat kayak waktu zaman sekolah gitu ya. Katakanlah kita dapat nilai jelek nih. Begitu terima hasil ulangan, aduh, dapat nilai 5 nih. Aduh, sedih gitu kan. Kita coba lihat ke belakang kita. Teman belakang kita juga dapat nilai 5 juga gitu ya. Lihat yang agak kesana juga lihat ngintip, wih 5 juga gitu ya. Kira-kira gimana perasaannya? Bakal seneng kan? Wah, ces gitu ya. Ternyata ada beberapa orang yang nilainya sama-sama 5 gitu kan. Nilainya sih tetap jelek gitu ya. Mungkin harus ikut remedial, harus ikut perbaikan dan seterusnya. Tapi hati kita yang tadinya sedih jadi senang gitu, senasib gitu kan. Nah, harus tetap ngulang, harus tetap remedial atau ngerjain tugas, tapi suasananya jadi beda gitu. Nah, itulah kekuatan psikologi persuasi. Nah, penerapannya seperti apa? Pasti teman-teman harus gali kan, bagaimana limited edition atau kelangkaan, bagaimana berlimpah itu bisa membantu kita dalam urusan usaha kita atau bisnis kita ya. Kemudian untuk permainan angka apalagi nih? Permainan angka juga kerap digunakan kalau penggunaannya benar ya oleh teman-teman di pasar misalnya. Katakanlah nih kita mau beli gula pasir misalnya ya. Sekilo zaman sekarang sih gula pasir ditimbang ya. Atau paling gampang jangan gula pasir deh. Kita misalnya pengen beli buah duku gitu ya, buah duku. Bang, beli buah duku 2 kilo misalnya ya. Oke, ya. Ditimbang nih, ada timbangannya. Ya, ini pertama ya, ini kejadian pertama misalnya atau contoh pertama, ditimbang, dia ambil banyak, taruh di timbangan, ternyata 2 kilo lebih. Kita kurang-kurangin nih dukunya. Si pedagangnya ngurang-ngurangin nih dukunya supaya pas 2 kilo nih timbangannya. Kita yang beli ngerasa, kok dikurangin ya gitu. Coba bedakan sama yang kedua nih ya, kejadian kedua gini. Dia ngambil sedikit, tambahin, baru sekilo, tambahin terus, sampai benar-benar 2 kilo nih timbangannya. Sama-sama 2 kilo, tapi sebagai pembeli, kita lebih senang yang mana coba? Yang pertama, asa dikurangin terus ya. Supaya 2 kilo ya, karena terlalu anget kan, terlalu banyak kan. Tapi kejadian yang kedua ditambahin terus. Kita secara psikologis ngerasa, ini pedagangnya enak nih, ditambahin terus saya beli tambahan gitu ya. Padahal sama-sama 2 kilo misalnya ya. Tapi beda gitu ya. Apa yang kita ngelihat jadi beda, ditambahan gitu ya. Nah, itu psikologi persuasi. Coba di dalam bisnis, dalam pekerjaan, apa kira-kira permainan angka seperti apa yang bisa kita pakai di dalam usaha pekerjaan kita? Atau kalau Anda punya ide, boleh juga ya tulis di komentar kan. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang lain, boleh ditulis di kolom komentar, jadi kita supaya bisa belajar sama-sama ya. Itu permainan angka. Permainan yang lain apa? Permainan angka yang lain apabila kita di bisnis yang memerlukan daftar nama yang banyak, misalnya kita di bisnis insurance, kita mau nawarin teman-teman nih untuk insurance, atau kita di usaha multi level marketing atau apapun ya, yang kita perlu ngelis nama banyak gitu ya. Nah, kalau kita cuma nulisnya katakanlah 10 yang kita kenal, untuk kita tawarin insurance, asuransi misalnya, begitu yang nomor 1, nomor 2 nggak mau, nomor 3 nggak mau, waduh, sampai nomor 5 nggak mau, waduh, kita bisa pusing nih, bisa-bisa kita nyerah, cuma tinggal 5 lagi. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit yang kita tulis. Kalau perlu kita harus nulis sebanyak mungkin. Adik, kakak, nama orang tua,
ya, ayah ibu, adiknya ayah, adiknya ibu, kakaknya ayah, kakaknya ibu, kita tulis sebagai prospek kita. Tetangga kiri siapa? Kiri sebelahnya lagi, tetangga kanan, kanannya lagi, depan, belakang. Kalau kita tinggal di apartemen, atas bawah kita tulis semua. Terus yang lain teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, banyak banget. Dari list itu aja kita udah dapat lebih dari 100 nama. Ya. Bandingkan dengan 10 nama yang kita tulis dengan 100 nama pada saat kita mengajak mereka untuk apapun itu ya. Dalam contoh ini misalnya untuk insurance, kalau yang tadi 5 pada nggak mau 1 sampai 5 nih, kita ngerasa tinggal 5 lagi, tinggal nomor 6 sampai nomor 10. Yang 100 kita bakalan seneng. 5, saya masih punya 95 kok, maju terus gitu ya. Jadi kita semangat gitu kan, gara-gara kita nulisnya banyakan, jangan sedikit. Itu permainan angka. Oke? Lanjut ya, permainan angka yang lain. Ini yang menarik, ini hukum statistik ya. Saya dulu pernah nawarin kartu kredit nih ceritanya. Zaman kartu kredit masih awal-awal banget ya. Masih sedikit orang yang punya dan masih bingung, apa sih kartu kredit, kok bisa sih orang bayar tapi beli tapi kok nggak bayar gitu ya. Nah yang menariknya waktu itu saya punya statistik seperti ini. Jadi untuk saya dapat waktu itu adalah tantangannya, kalau ada 30 orang yang disetujui kartu kreditnya, saya dapat 4 juta waktu itu ya. 4 juta itu banyak banget lah waktu itu ya. Jadi goal saya adalah gimana saya supaya dapat 4 juta rupiah nih. 4 juta rupiah harus ada 30 orang yang setuju, yang disetujui kartu kreditnya. Nah supaya disetujui kan nggak mungkin saya ngajak 30 kan. Kalau saya nawarin ke 30 orang, nggak mungkin 30-30-nya disetujuin. Betul nggak? Jadi waktu itu saya punya angka statistik. Saya harus nelpon, kalau saya menelpon 10 orang, ya ada 7 orang yang tertarik ingin info lebih lanjut. Ya waktu zaman dulu mah belum ada COVID ya, datang gitu kan. Ada 7 orang yang ya deh saya boleh datang gitu. Nah dari 7 yang boleh datang, ternyata nggak semuanya mau ngisi. Setelah dijelasin ya, kita udah datang jauh-jauh, ternyata cuma ada 4 orang yang bersedia untuk mengisi kartu kredit. Mengisi aplikasinya ya, mengisi form aplikasi kartu kredit itu. Nah dari 4 orang yang bersedia mengisi, ada 2 yang disetujui oleh penerbit. Jadi statistiknya dari 10, saya cuma dapat 2 yang disetujui. Saya nawarin ke 10 orang, 2 yang disetujui nih, yang di ACC. Kira-kira statistiknya seperti itu ya. Jadi 10 ditelepon, 7 tertarik, 4 orang mengisi, 2 orang disetujui. Nah gampangannya dari 10 orang saya dapat 2. Jadi kalau pengen dapat 30 gimana? 30 yang disetujui. Berapa yang harus saya telepon? Nah itu yang membuat kita nggak stres kalau kita punya angka statistik seperti ini. Permainan angka, ingat loh ya. Jadi saya menerjemahkannya ya gampangannya seperti ini. 2 kali 15, 30. Ya artinya 30 orang nih yang disetujui ya. Jadi dari 4 juta dibagi 30. Ada 133.000. Jadi setiap ada orang yang di ACC kartu kreditnya siap diterbitkan, setiap ada orang seperti itu, saya dapat 130.000. Ya, nah, tapi kan itu proses nih. Masih ada orang harus ngisi dulu. Jadi kalau ada orang ngisi, saya dapat berapa sih sebetulnya yang dalam tanda petik ya? Ternyata ada 4 orang, 4 kali 15, 60. Perlu ada 60 orang yang ngisi form aplikasi supaya 30 yang setuju. Jadi setiap ada orang yang mengisi form aplikasi, ibaratnya saya dapat 66.000. Nah gimana kalau dengan yang tertarik? Setiap ada orang yang tertarik, saya dapat 38.000. Dan setiap saya nelpon, saya dapat 26.000. Jadi maksudnya gini, tentunya si bank penerbit nggak mungkin kan saya nelpon terus dapat 26.000, bukan seperti itu. Tapi di dalam pikiran saya nih, setiap saya nelpon, Pak, mau nggak nih tertarik ya, bla 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 ya, pokoknya prosesnya lama. Tapi setiap orang nelpon saya tawarin kartu kredit, dia mau tertarik atau nggak tertarik, saya dapat 26.000. Mau tertarik, oh iya deh sok datang aja jelasin lebih lanjut, dapat 26.000. Nggak mau dulu deh, jangan sekarang, saya dapat 26.000 juga
gitu. Nah, saya cukup menelpon orang seperti itu 150 orang, maka nanti ada 30 orang yang di ACC kartu kreditnya dan saya dapat 4 juta gitu. Nah, ini statistiknya nih, permainan angkanya nih. Jadi teman-teman mesti tahu statistiknya ya. Entah itu di insurance, di multi level atau apapun, statistik kita nawarin tuh berapa sih? Berapa gitu. Jadi supaya kita nggak stres. Kita nggak stres dan kita tahu, oh ya, angka statistiknya bicara seperti itu, gitu kan? Itu permainan angka, teman-teman. Oke? Jadi jangan lupa harus tahu angka statistik kita. Oke, lanjut ya. Kemudian nyontek. Ini yang paling menarik. Siapa yang udah pernah nyontek? Siapa yang belum pernah nyontek waktu dulu zaman sekolah? Ya. Ya, ini saya nggak. Ini ada ibu guru juga nih yang lagi dengerin. Ya, saya nggak ngajarin teman-teman untuk mencontek waktu sekolah ya, waktu ada pelajaran misalnya. Tapi menyontek ini sebenarnya sesuatu psikologi persuasi yang mungkin sering kali kita tanpa sadar kita juga sudah melakukan itu. Contoh nih, saya datang sama teman-teman ya, saya diajak, yuk ketemuan yuk di restoran A atau di kafe A. Oh, di mana? Oh, di sini nih. Oke deh, yuk. Akhirnya saya datang. Saya belum pernah ke sana. Teman-teman yang udah langganan gitu ya, udah kita datang ke sana, ngafe gitu ya, ngobrol-ngobrol, pesan kan makanan kan, pesan minuman kan. Nah, dengan menu yang panjang dan banyak itu, saya bingung. Aduh, yang apa ya? Nanya ke waitersnya, yang kalau ini apa, kalau ini apa. Aduh, bingung ya. Banyak banget kan, menu makanannya banyak, menu minumannya banyak. Tiba-tiba teman saya yang mengajak, yang memang udah lama kenal kafe itu, udah sering ke situ, dia bilang, saya minuman anu ya, sama rotinya roti anu gitu. Yang mana sih? Oh ini ya. Oh yaudah deh, saya ikut aja deh. Misalnya, ya gampang nyontek gitu. Karena dia udah lama, udah sering, udah tahu banget, dia udah nyontek aja, paling gampang. Begitu datang, oh bener enak ya. Memang yang khasnya di sini kok ini kok. Oh oke. Ya, sering kita seperti itu pernah ya, orang lagi bingung lihat menu, tiba-tiba sebelah sana bilang, tetangga teman yang kita ajak, tetangga atau apapun bilang nasi goreng seafood. Ya udah, saya juga gitu ya. Itu nyontek. Contekan yang lain, contoh sekarang tanggal 12 Mei nih ya, besok udah Idul Fitri, jelang lebaran atau menjelang 17 Agustusan atau menjelang tahun baru misalnya ya, sering ada minta sumbangan lah ya, buat THR misalnya kalau sekarang ya, karena besok mau lebaran. Kemarin nih udah diedarin kan di lingkungan kami juga. Paling gampang pada saat edaran itu datang, kita lihat nih daftar list orang-orangnya. Oh, si ini segini. Oh, paling rendah segini. Oh, paling tinggi segini. Oh, ya udah deh, saya segini aja. Ambil tengah-tengahnya. Karena dari contekan itu. Jadi orang lebih senang nyontek. Nah, penerapannya gimana? Coba dipikirin. Kalau nggak ketemu juga, tulis di kolom komentar. Barangkali saya bisa bantu, ya. Pada saat lebaran, di musim-musim lebaran yang lalu, yang mudik itu diperbolehkan. Saya biasanya juga nggak terlalu senang mudik pada saat lebaran sebetulnya, di hari yang lain, karena macet kan. Nah, yang menariknya pada saat kita melakukan perjalanan ke kota yang lain ya, dan kita nggak kenal daerah itu, misalnya kita pada saat itu adalah waktu makan ya, makan siang misalnya. Makan siang, udah waktunya makan nih, lapar. Mau makan di mana ya? Kita mobilnya pelan-pelan gitu ya, sambil ngeliatin rumah makan atau restoran. Restoran mana yang kemungkinan bakalan kita datengin? Coba. Kita nggak tahu loh nama restorannya, nggak lihat ulasannya di Google, kita nggak searching di situ. Restoran mana coba? Apakah restoran yang parkirannya kosong? Kosong ya. Udah jalan aja. Atau kita bakalan mampir, kosong nih, mumpung kosong nih restorannya, mampir aja deh.
Atau kita mau memilih di restoran yang banyak parkiran. Banyak parkiran nih, mobilnya gile sampai susah parkir. Wah, kayaknya enak nih, udah mampir aja deh. Yang pertama apa yang kedua? Yang parkirannya kosong atau yang banyak penuh? Yang parkirannya penuh, nyontek aja deh. Nih, orang-orang udah parkir kok, wah pasti enak gitu. Walaupun belum tentu juga gitu. Akhirnya kita mampir ya. Gara-gara parkiran rumah makan itu penuh. Kita ngerasa, wah ini nih yang paling enak nih di kota ini. Nah, itu nyontek nih teman-teman ya. Gimana nih penerapannya? Silahkan dipikirkan di bisnis teman-teman ya, atau di usaha atau di pekerjaan teman-teman ya. Tapi yang paling menarik, mencontek ini ternyata juga bisa menyembuhkan trauma loh. Jadi ini ada satu penelitiannya, misalnya ada anak yang trauma atau katakanlah tidak suka dengan dogi ya, dengan guguk tuh nggak seneng. Kalau ada guguk takut misalnya ya. Nah, kita misalnya pengen supaya dia nggak takut nih. Cara yang paling gampang gimana? Ada satu penelitian yang orang-orang yang takut tuh diliatin video anak-anak main sama dogi sama guguk gitu. Habis dilihat video selama setengah jam, terus anak-anak ini yang takut ini diajak ngeliat teman-teman sebaya mereka itu lagi main dogi di satu halaman. Tentu dipagerin ya, karena mereka kan takut nih. Jadi dipagerin, lihat di sininya. Nah, di sana tuh lagi ada anak-anak yang sebaya lagi jungkir balik, segala macam, lari-lari sama si guguk itu. Ceritanya gitu tuh sama si guguk lagi gitu. Nah, hasil penelitiannya nggak sampai sejam loh. Separuh dari anak-anak itu berani masuk ke pagar itu untuk main-main. Dan nggak lama dari yang sejamnya itu, sejam lebih kemudian, semua anak udah pada main-main di situ untuk menghilangi satu ketakutan dengan cara mencontek. Nah, itulah psikologi persuasi, mencontek. Itu penerapannya loh ya, penerapannya seperti itu. Ya, nah, nyontek bukan sekedar buat nyontek di tempat belajar ya, tapi bagaimana kita juga bisa, usaha kita atau kehidupan kita bisa juga lebih baik lagi dengan cara mencontek. Itu kira-kira psikologi persuasi untuk urusan mencontek. Baru 4 nih teman-teman. Masih ingat apa aja? Masih ya, mudah-mudahan ya. Oke, masih ada yang lain karena ada puluhan. Supaya nggak terlalu panjang, kita akan sambung di kesempatan yang berikutnya ya. Jangan lupa kalau punya pengalaman dengan apa yang barusan saya sharingkan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau mau nanya-nanya juga boleh ya. Dan kalau materi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih.